suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film DC terbaru yang berjudul The Suicide Squad. Kali ini sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Nanda dari Movie Break Universe. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Masnya gimana? Sehat-sehat semua? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih, Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya, Mas? Sehat. Semuanya juga? Sehat, kita harus tetap sehat nih. Amin, amin. Nah, Amin. yang nomor 3 ada Mas Aska dari channel YouTube Aska Goldi. Apa kabar nih, Mas Aska? Halo semuanya, salam kenal. Yang paling gondrong Halo, Mas Dian. pokoknya. Udah kucir nih, udah paling rapi nih. Udah paling, kalau misalnya kalau dilepas soalnya nanti paling cantik lagi, Mas. Hati-hati, Mas. Dicolek ntar. Nah, yang berikutnya ada Mas Al dari Movie Strike. Apa kabarnya, Mas Al? Ya, baik-baik. Salam kenal. Nah, ini kita nih ternyata nih dari berbagai daerah nih. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya nih ya. Nah, oke. Nah, hari ini nih seperti yang sudah kita tahu bahwa film ini merupakan sequel dari istilahnya sequel lepas dari film Suicide Squad yang beredar tahun 2016. Nah, yang saya ingin tanyakan yang pertama kepada Mas Nanda dulu nih, ekspektasi dari Mas Nanda pas waktu tahu nih, ini sequel dari Suicide Squad ini pengen dibuat, ekspektasinya apa nih, Mas? Oke, jujur aja tuh pertama kali nonton tahu kalau The Suicide Squad ini bakal dibuat sequelnya itu sebenarnya agak ragu ya, mengingat Suicide Squad yang pertama itu kalau menurut saya pribadi ceritanya itu sangat kurang banget gitu loh. Karena menurut saya terlalu banyak karakter sama ya sehingga pengenalannya itu kurang gitu. Jadi nggak ngena gitu loh karakternya. Dan menurut saya sama ceritanya itu karakter-karakter yang ditampilkan itu terlalu memaksa karena untuk storyline-nya itu nggak jalan gitu. Jadi kayak tiap karakter ini perannya itu kayak nggak guna gitu loh. Kecuali menurut saya mungkin Deadshot dan si Harley Quinn ya kan. Tapi sisanya selebihnya itu menurut saya kurang sih gitu. Saya makanya waktu keluar The Suicide Squad tuh sempat pesimis. Saya begitu tahu kalau disutradarai oleh James Gunn tuh, wah saya udah berekspektasi kalau ini tuh mungkin akan lebih ke arah ke Guardians of the Galaxy. Dan jujur aja filmnya itu sesuai ekspektasi saya sih. Feels-nya itu memang benar-benar kayak Guardians of the Galaxy. Cuma sedikit kecewa, tapi saya juga ngerti mungkin alasannya kenapa James Gunn ngelakuin itu. Saya kira karakter Savan ini termasuk karakter penting saya kira awalnya. Soalnya awal-awal sudah dikenalkan, yang meranin Michael Rooker yang memang akrab sama James Gunn kan. Loh, ternyata mati gitu loh. Cuma saya paham sih kenapa dibunuh mungkin karena biar porsinya yang lain itu kebagian gitu loh Mas. Maksudnya kalau kebanyakan karakter kan development-nya kurang gitu loh. Jadi at least Michael Rooker jadi cameo nggak apa-apa lah gitu. Yang pokoknya tampil di filmnya James Gunn. Nah tapi memang feels-nya itu begitu squad yang lain datang itu memang udah terasa seperti Guardians of the Galaxy sih memang. Oke. Jadi istilahnya pas tahu si James Gunn yang megang, ekspektasinya sudah cukup tinggi ya? Sangat tinggi banget Mas. Sangat dan tinggi, puas. Oke. Sangat tinggi dan puas nih. Oke. Iya, Mantap. Nah, kalau Mas Aska gimana, Mas? Kalau aku sih secara subjektif ya, karena sebenarnya adalah tim Marvel. Boleh nggak sih ngomong gitu? Jadi begitu film DC itu kayak udah kapok sebenarnya ya. Udah beberapa film tuh selalu membuat kecewa, kadang oke, tiba-tiba kecewa lagi gitu. Jadi setiap muncul film DC itu nggak pernah berekspektasi banyak. Terus ya udah anggap aja tontonan menarik lah, ada tontonan baru. Apalagi itu adaptasi dari komik superhero Amerika kayak gitu kan. Ya setelah dilihat ternyata dari 2016 tadi udah dibahas, ternyata kecewa akan dibuat lanjutnya ya sebenarnya udah terserah lah gitu. Mengingat film-film DC lainnya yang suka kayak gitulah,
DC Extended Universe itu kagak jelas Masa gitu sih? ya udah. Ya seperti itu kan ya, sejarahnya seperti itu. Selalu ada gagal dibenerin lagi gitu. Jadi nggak pernah konsisten ekskalasinya. Dan setelah tahu ada James Gunn yang terlibat karena kasus pemecatan dari Guardians of the Galaxy, terus dia pindah agama ke DC Universe, ya udah kita mulai oke, James Gunn akan kasih apa nih, sesuatu yang baru, apa sentuhan apa di DC, dan ternyata dikemas dengan rated R. Kemudian cast-cast lainnya yang andalannya James Gunn juga dibawa semua. Dan dari trailernya juga ternyata ada kesan yang menarik nih dari Suicide Squad yang kedua ini ya, yang 2021 ini. Jadi oke, penasaran, tapi nggak mau berekspektasi banyak. Ya kalau lebihnya nanti silahkan dibahas dah. Pokoknya langsung oke, penasaran dan oke lah. Overall oke. Overall oke gitu, cuman oke doang overall. Nanti aja dibahas lainnya dulu. Tadi udah dibahas spoiler, tiba-tiba awal langsung Michael Douglas Halvannya mati gitu, udah wow, shocking juga kan. Soalnya udah nggak sabar Mas Nanda. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Ekspektasinya apa nih? Tadi kan dari Antek Marvel nih. Sekarang Antek DC dan Marvel sih kalau Mas Dian sih. Saya seimbang banget sih, 50-50 banget saya emang. Jadi kalau saya nih menyambut The Suicide Squad ini sebetulnya saya menaruh ekspektasi yang bisa dibilang rendah gitu. Saya beranggapan bahwasannya film ini nggak lebih dari film seru-seruan. Jadi kalau saya boleh mengibaratkan gitu, mengistilahkan, ibarat kata seorang musisi itu misalnya punya album, itu list albumnya itu kan terdiri dari banyak lagu lah, mungkin 10-12 lagu. Yang dimana si musisi ini bisa memprogram lagu-lagu ini jadi visi yang berbeda-beda. Ada yang lagu yang ditujukan untuk menjadi top hits, ada lagu yang punya lirik yang dalam, ada lagu yang lebih slow, ada lagu yang diprogram untuk jadi seru-seruan saat konser, untuk jingkrak-jingkrakan. Nah, Suicide Squad itu saya merasa seperti lagu yang seperti itu untuk rilis film DCU yang terbaru ini setelah DC Fandom tahun lalu. Jadi ekspektasi saya nggak lebih dari sekedar film seru-seruan doang gitu. Tapi yang membedakan adalah di sini ada keseriusan dari Warner Bros. Dengan waktu pas si James Gunn terlibat kasus ya, karena tweet lamanya dia di Disney, dia dipecat tahun 2018, itu buru-buru langsung diambil Warner Bros. Untuk ngegarap salah satu film DCU yang ternyata adalah The Suicide Squad gitu. Jadi di sini saya melihat ada satu buah keseriusan nih, mengganti bangku sutradara dari David Ayer ke James Gunn gitu, yang otomatis namanya ini nggak main-main nih, high profile sutradara banget gitu. Jadi di situ mungkin saya melihat ada keseriusan DC di situ. Tapi ketika sebelum film ini tayang, saya tetap menaruh ekspektasi yang rendah gitu. Bahkan saya cerita ke Mas, waktu lihat ratingnya 98% aja Rotten Tomatoes, saya tetap nggak mau naruh ekspektasi tinggi gitu. Tapi ternyata setelah filmnya saya tonton, ini emang film seru-seruan. Tapi seru-seruannya itu bukan dengan ibarat lagu, bukan dengan lirik yang ringan dan cuma sekedar buat seru jingkrak-jingkrakan, tapi di sini juga cukup berisi dan meninggalkan kesan untuk fans dengan karakter-karakter baru yang berani dihadirkan oleh James Gunn. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi walaupun ini juga ekspektasi rendah nih ya, kalau Mas Nada kan ekspektasi tinggi ya. Oke, nah sekarang ya, kalau saya ekspektasi awal rendah. Kalau Mas Al gimana Mas Al? Kalau saya sih mungkin agak beda ya sama teman-teman yang lainnya ya. Saya kan tahu di 2016 itu kan Suicide Squad ini dihajar banget nih sama kritikus nih, nilai ininya rendah, terus jadi saya pikir itu Suicide Squad yang James Gunn punya ini, itu harapannya saya tuh jadi kayak semacam film redemption gitu loh dari Disney, bahwa Suicide Squad ini sebenarnya bagus loh gitu. Cuma memang di tahun 2016 kemarin itu dia itu ceritanya itu nggak gitu bagus ya, nggak gitu rapi gitu si Ayer ini buat gitu. Jadi saya sih naruh harapan itu ya lumayan tinggi sih. Semoga bisa jadi film yang membalaskan dendam di film 2016 itu gitu. Dan waktu saya tonton sih ternyata ekspektasi saya tuh tercapai gitu. Jadi apa yang saya tonton tuh, wah ternyata benar-benar peningkatan yang sebelumnya gitu.
Jadi memang ya memang melebihi ekspektasi sih kalau dari saya sih gitu sih. Oke. Nah, menyambung dari pembicaraan Mas Al nih. Sebenarnya nih kalau menurut Mas Al nih apa yang membedakan film The Suicide Squad ini dengan prequelnya? Sehingga istilahnya kok istilahnya ngejomplang banget, istilahnya orang-orang nih reaksinya ngejomplang banget nih. Kira-kira kalau menurut Mas Al apa nih? Kalau menurut saya sih, kalau yang di 2016 itu, si Ayer itu kayaknya tuh lebih mengutamakan kayak warna dari si filmnya itu. Jadi tokoh-tokohnya itu di istilahnya di expose habis-habisan gitu. Walaupun istilahnya cerita dari masing-masing si tokohnya itu akhirnya nggak semuanya kegarap dengan baik gitu. Sebenarnya sih kalau yang menurut saya di yang kedua ini juga kan banyak juga kan karakternya kan, sama-sama banyak sih karakternya. Cuma dia ada beberapa karakter yang apa ya, istilahnya itu dia tuh punya emosi gitu, punya membuat kita tuh penonton itu jadi kayak simpati sama karakternya itu, yang dimana di Suicide Squad yang pertama itu nggak ada gitu ya kan. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang di Suicide Squad yang pertama itu jadi film yang jadi istilah popcorn movie gitu cuman. Tapi yang di kedua ini dia juga popcorn movie, tapi juga kalau didalami lagi tuh kayaknya dia punya apa ya, plot yang lumayan berlapis-lapis itu. Jadi ada ngarah ke politiknya, ada ngarah ke apanya lagi gitu sih kalau menurut saya sih. Oke. Jadi lebih ada ikatan emosional terhadap para tokoh yang walaupun itu banyak ya. Iya. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Menurut Mas Nanda apa nih yang membedakan dari yang 2016 sama 2021? Yang membedakan dari Suicide Squad yang 2016 itu pertama, menurut saya itu kalau Suicide Squad pertama itu lebih bertele-tele gitu loh. Dia memberikan introduction, pengenalan tiap-tiap karakter. Tapi somehow kalau menurut saya sendiri itu masih kurang gitu loh pengenalannya. Jadi cuma sekedar aja, anggap aja kayak si Deadshot, dia tuh expert gini punya punya anak kan, terus dia di penjara. Dan maksudnya beberapa karakternya itu ada yang diceritakan backstory-nya, tapi ada yang enggak gitu loh. Jadi cuma beberapa karakter yang punya peran penting di film itu gitu loh. Nah, terus di sini dia tuh mau kasih di Suicide Squad, dia kasih beberapa joke, nah dan itu receh gitu loh, maksudnya nggak berhasil gitu loh joke-nya. Nah, tapi begitu diganti dengan Suicide Squad kedua, dengan untungnya udah diperkenalkan kan Suicide Squad ini apa gitu loh. Jadi untungnya buat James Gunn, dia nggak perlu menjelaskan lagi gitu loh. Jadi langsung simple aja tugasnya, langsung gini gitu. Nah, dan dia tuh menggunakan karakter yang sudah ada di film sebelumnya. Si James Gunn ini kan dia pinter kan memperkenalkan karakter-karakter yang nggak terkenal gitu loh. Dia ubah jadi terkenal, anggap seperti Guardians of the Galaxy kan, karena kalau misalnya nggak dibuat filmnya nggak bakal ada yang tahu gitu loh mereka siapa. Nah, dan itu dibawa oleh James Gunn di sini, dan itu memang setiap karakter yang ada di film itu punya perannya masing-masing gitu. Jadi nggak sekedar nama-nama besar seperti karakter ini, tapi ya flat gitu loh selama action gitu. Dan ini di film ini tuh ditunjukkan kalau setiap seperti karakter si Bloodsport ini perannya apa, si Ratcatcher perannya apa, bahkan Polka Dot Man pun yang memang di komik sebenarnya kuatnya cuma ngelempar polka gitu aja pun punya peran yang penting gitu loh akhirnya di film ini. Jadi nggak ada karakter yang terbuang gitu loh. Nah, di sini bagusnya James Gunn sih, dia membuat karakter yang tidak terkenal menjadi terkenal gitu loh. Itu sih yang bikin beda. Jadi development karakternya itu yang menurut saya berbeda gitu loh. Dan dia tuh joke-nya bercandanya tetap ada meskipun dengan R-rated dibandingkan dengan Suicide Squad sebelumnya yang PG-13, berusaha dark tapi fail jatuhnya. Nah, Mas Aska, tadi kan Mas Nanda bilang salah satu keuntungan dari James Gunn adalah
di mana waktu 2016 ini orang-orang nih nggak tahu nih Suicide Squad nih tiba-tiba ya ilah si itu mati langsung bisa si ini langsung mati si itu langsung mati matinya istilahnya yang wah keren nih lagi lompat-lompat tiba-tiba jeder gitu mati kan itu shock terapi dan istilahnya baru sayang-sayangnya mati ya. nah maksudnya mungkin nggak kalau gitu James Gunn ini beruntung udah diawali oleh si David Ayer nih. Jadi orang-orang udah tahu oh kurang lebih ini kayak gini nih. Kalau dibalik bisa jadi ya kejadiannya itu kebalikannya. Gimana Mas? Ya kalau David Ayer tahun 2016 itu kan mengusung konsep sekumpulan manusia tapi mereka bukan hero. Mereka kan villain yang dijadikan satu, team up, terus habis itu melawan villain yang lebih besar gitu. Tapi David Ayer ini kayak menyia-nyiakan karakter kayak Joker, Harley Quinn yang punya IP besar gitu. Ternyata mereka cuman ya receh banget gitu. Apalagi kayak Jared Leto-nya kelihatan lah banyak yang kecewa kayak gimana hasilnya. Terus on point-nya malah di Deadshot. Dan si James Gunn di 2021 tadi udah disebut dibahas kayak redemption kan. Jadi kayak ada kayak semacam kayak pelecehan 2016 ini kan Suicide Squad kan film tentang hero villain ya. Kenapa nggak dimaksimalkan, dibuat rated R, dibuat lebih kasar, jadi villain sesungguhnya dengan caranya James Gunn. Dan James Gunn kan udah expert di bagian untuk mengangkat superhero team up yang underrated gitu. Guardians of the Galaxy itu belum ada yang kenal semua, dan dia mengulang formula itu di ranahnya Suicide Squad, yaitu kumpulan villain, dan dia lebih idealis karena di Marvel dia nggak bisa bahasa kasar, nggak bisa aneh-aneh, darah-darahan. Udah dia kayaknya dikasih kesempatan sama Warner Bros. Udah sana bikin sesukamu. Hasilnya ya udah di 2021 ini bener-bener lah James Gunn ternyata bisa seliar itu ya ternyata ya. Gitu kan bisa. Ya inilah namanya villain tuh gini, emang harus nggak ada belas kasihan, emang harus nyeleneh, nggak ada tujuan hidup, ya udah kumpul main bunuh orang gitu. Ya itu yang bikin ini 2016 malu kelihatannya gitu kalau mau ditayangin disandingkan gitu. Udah anggap aja ini kayak ribut lepas, continuity-nya juga nggak begitu bagus lah gitu. Jadi kayak udah yang 2016 dilupakan, karakter-karakter bagus di 2016 diajak lagi kayak Rick Flag, kayak Harley Quinn, Viola Davis-nya, ketuanya Suicide Squad itu mereka ajak semua, dan ternyata karakter-karakter Captain Boomerang bahkan akhirnya mereka bisa mengeluarkan potensi karakter mereka lebih bagus lagi di film ini gitu. Viola Davis cuman sok-sok kelam, sok-sok gini, ternyata di sini dia bisa galak, bisa sekejam itu gitu. Rick Flag pun kita kasih sentuhan emosional di sini yang awalnya nggak jelas gitu. Dan Harley Quinn nggak usah ditanya ya, udah 3 film ya kita bakal ngerasa oke, Harley Quinn memang si Margot Robbie ini cocok banget jadi Harley Quinn gitu, kita makin sayang ibaratnya gitu kan. Jadi wah ini James Gunn emang tangan yang tepat untuk menangani film yang setipe underrated karakter, dikenalkannya dengan cara yang unik, dan kali ini lebih gila aja gitu dengan konsep rated R itu udah sesuka dia lah, mau ngapain aja, mau kepala jadi 9 itu bodo amat udah gitu. Nah, tapi kan kita tahu gitu, David Ayer kan kepentok sama petinggi-petinggi yang terdahulu lah istilahnya, dalam arti yang dibilang apa sebenarnya itu ada potongan dari apa si Jokernya yang harusnya itu ada, ternyata itu dibuang. Nah maksudnya kan terus yang dari awalnya trailernya itu gelap, ternyata pengen dicerahin, istilahnya kan kayak gitu-gitu ya. Ya kita udah tahu lah yang 2016. Itu penyakitnya Warner Bros ya, penyakitnya dari Justice League kayak gitu, terus akhirnya udah sono keluarin yang director's cut, sekarang aircut juga keluar hashtagnya kan itu rilis aircut kayak gitu-gitu. Udahlah lelah dengan formula-formula itu, gagal mah gagal aja udah gitu. Akui kalau itu jelek gitu aja dah. Aduh. Nah Mas Dian gimana Mas Dian? Setuju gak dengan teman-teman? Kurang lebih setuju sih gitu. Tapi kalau kita ini ya flashback sedikit gitu soal Suicide Squad 2016 ini kan sebetulnya kejadiannya persis sama gitu dengan apa yang terjadi di Justice League-nya Zack Snyder ya, yang pada akhirnya mendapatkan intervensi yang begitu besar gitu dari Warner Bros. Yang waktu itu benar-benar lagi ngebet-ngebetnya ngejar MCU gitu. Jadi
ketika David Ayer ini juga mendapatkan hal yang sama di filmnya, diobrak-abrik sama Warner Bros. Jadi bisa dibilang James Gunn ini mendapatkan keuntungan di saat ini gitu, karena satu melihat kekurangan di film pertama, yang kedua itu adalah kayaknya dia diberikan kebebasan lebih gitu untuk bereksplorasi. Betul. Ya, jadi yang membedakan itu kan sekarang ini James Gunn itu diberikan privilege lebih gitu kayaknya oleh Warner Bros. Kita nggak tahu ya di balik layar itu apakah petinggi Warner Bros. Itu ngerasa cocok nih klik kerja sama si James Gunn dibandingkan dengan dulu dengan David Ayer dan bahkan sama Zack Snyder gitu. Jadi itu keuntungan James Gunn sih, dua hal itu. Yang pertama itu kan dia ngelihat kekurangan dari film yang pertama, yang kedua itu ya karena dia diberikan keleluasaan lebih gitu, bahkan dengan rating R-rated-nya itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik banget gitu untuk menciptakan kebrutalan di film Suicide Squad ini. Jadi menurut saya sih itu. Oke. Jadi memang istilahnya mau nggak mau itu ya di satu sisi itu kesialan daripada si Ayer, di mana waktu itu lagi kacau-kacaunya ya keadaan orang juga masih belum siap istilahnya konsep Suicide Squad-nya, kecuali kalau benar-benar fanboy yang udah baca komiknya segala macam mungkin udah ngerti nih istilahnya bakalan kayak gimana seperti itu. Nah nih Mas Dian nih, seperti yang kita telusuri rekam jejak daripada film Suicide Squad nih, baik itu film layar lebar maupun animasinya ya pasti ada karakter yang dikorbankan untuk mati. Nah, bahkan seringkali ini kalau waktu itu saya sempat ngomong nih, saya ini jadi bahan taruhan nih antar temen nih, atau bahan joke antar teman. Menurut lu nih siapa nih yang bakalan mati, siapa yang bakalan hidup nih istilahnya. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Dian nih, di antara semua karakter yang mati nih, kira-kira ada gak yang benar-benar kalian gak sangka akan dibunuh? Ada, kok saya ada. Siapa yang paling Polkadot Man. Saya paling nggak nyangka karena bisa dibilang kan develop karakternya bagus banget ya dari pertama tuh dia diperlihatkan sejarahnya kenapa dia bisa menderita kekuatan itu gitu, terus juga dengan trauma dia sama ibunya. Ini karakternya udah bagus banget, aktornya juga bagus gitu kan, yang udah sering kerja sama DC. Dan saya nggak nyangka gitu ketika dia hampir jadi salah satu bagian dari pahlawan di final fight scene itu, ternyata dia dibunuh gitu. Jadi itu satu shocking moment sih buat saya. Kalau untuk karakter-karakter lain tidak terlalu kejutan gitu. Mungkin Rick Flag boleh lah kejutan, tapi nggak terlalu wah banget sih, karena dia kan udah banyak dipakai di film pertama. Tapi yang menurut saya lebih mengejutkan nih Polkadot Man itu, karena dia memenuhi segala kriteria untuk bisa tampil di film berikutnya. Apalagi James Gunn udah berapa kali nyebutin Polkadot Man ya, istilah ini Polkadot Man bisa muji-muji istilahnya nih, istilahnya dari yang tanda kutip itu nobody yang tadi Mas Nanda bilang siapa sih Polkadot Man istilahnya, cuma baju bulat-bulat istilahnya ya norak banget lah istilahnya ya. Ternyata di sini jujur emang membuat hati kita ini jatuh cinta sih, dalam arti gila ternyata itu bisa segitunya tuh ya. Nggak taunya akhirnya ketimpa sama kaki. Kaki emaknya nggak ada harga nyawa. Aduh. Harusnya sih ya, dibikinnya itu dalam bentuk emaknya ya, jadi lebih gimana gitu, lebih gemes gitu pas ketimpa. Tapi gitu aja udah cukup mengagetkan sih. Konyol. Nah kalau dari Mas Al gimana Mas Al? Ada yang lain nggak? Kalau dari saya sih yang pas di sekuen awal itu yang tiba-tiba kacau itu. Jadi karakter yang saya nggak sangka mati itu Kapten Boomerang malah. Kenapa? Soalnya kan dia di film yang pertama, karena dia di film pertama kan ada. Dan di yang kedua itu kayak posisi di posternya itu di depan gitu. Jadi saya kira dia itu jadi salah satu cast utama gitu. Tapi ternyata wah, itu doang, sampai berapa menit doang udah gone itu. Itu sih kalau menurut saya sih. Iya itu juga saya juga kalau taruhan tuh kalah tuh, itu salah satu yang saya pilih untuk jadi survive tuh, seperti itu sih. Iya. Nah kalau Mas Nanda ada gak Mas Nanda? Pertama setuju sama Polkadot Man itu yang paling surprise sih memang sih. Itu karena memang sudah development karakternya udah bagus. Nah, yang kedua itu Savan tadi yang saya sudah sebutkan di awal, karena memang
dia tuh udah kepercayaannya si James Gunn, openingnya dia ini. Jadi saya pikir si Michael Rooker diundang sama James Gunn pasti punya peran yang at least penting lah gitu. Opening intronya udah keren, dia tuh aim-nya bagus gitu. Jadi semacam penembak gitu. Baru belum 10 menit udah mati, tidak hormat lagi ya. Tidak hormat lagi, lari mati. Nah, tapi beberapa karakter lain yang ya bangkainya dimakan lagi sama burung yang sama yang dia bunuh. Nah, tapi untuk karakter-karakter yang sudah ada di Suicide Squad pertama, kalau menurut saya kalau mereka mati itu sih nggak mengagetkan sih, karena memang ini kan di Suicide Squad sebenarnya lebih ke reboot kan, tapi biar nggak kelihatan seperti Suicide Squad reboot, jadi dia bikin sequel, terus menyingkirkan karakter-karakter yang dianggap nggak penting sebelumnya gitu, tapi secara halus gitu loh, menyingkirkannya, nggak langsung semata-mata hilang gitu loh, seperti anggap aja karakter Deadshot gitu. Jadi memang karakter yang penting di film sebelumnya di keep, sementara karakter yang dianggap James Gunn nggak cocok buat dia bakal dihilangkan secara perlahan gitu loh, jadi nggak langsung asal hilang gitu. Tapi memang untuk Rick Flag sendiri memang agak sedikit kaget juga sih, karena memang secara acting udah bagus gitu loh, dan punya peran yang penting. Cuma ya nggak ngira juga sih. Nah, kalau Mas Aska gimana, Mas Aska? Ya sama kayak semuanya. Tapi intinya 10 menit pertama Suicide Squad itu udah menggambarkan, yaitu adalah nama dari judulnya. Ya, Suicide gitu. Semuanya emang siap mati gitu. Cuman dari awal kan pacing-nya cepat ya. Tiba-tiba langsung berangkat misi gitu. Dan bahkan Whistle dianggap mati kecemplung itu udah bikin kakak. Jadi anjing ini ngapain ini, film nggak jelas gitu, tiba-tiba mati karena tenggelam ibaratnya gitu kan. Setelah itu udah bodoh amat mau yang matiin siapa, ternyata 10 menit pertama udah mati semua gitu. Bodoh amat lah mau siapa aja yang mati, terserah. Yang penting dengan cara yang kalau mau konyol, kalau nggak emosional sekalian gitu. Betul. Dan untungnya Rick Flag dibawa mati dengan cara yang emosional gitu. Yang paling nggak terima kalau misalkan King Shark di sini mati. Udah itu pokoknya dari awal udah dijaga nih. Jangan sampai si King Shark ini dimatiin. Itu udah karakter paling favorit gitu. Waktu dia jatuh gitu. Iya, begitu dia jatuh dari gedung atas itu udah anjrit, ini kalau mati udah kena petisi udah James Gunn gitu. Untungnya dia masih hidup gitu, jadi ya udah chill gitu aja deh. Ya udahlah. Peacemaker mungkin salah satu yang shocking moment, ternyata dikejutkan di ending akhir. Ya syukurlah, berarti ada continuity nantinya gitu. Tapi selebihnya udah bisa ditinggalkan dengan ikhlas lah. Lainnya sip lah. Iya, si Whistle itu merupakan karakter yang paling hoki tuh. Kalau orang kan berusaha untuk hidup, istilahnya supaya nggak lari, nggak apa. Dia hoki tuh, istilahnya dia pingsan, ya sampai misi selesai, udah hidup istilahnya. Kalau orang lain kan berusaha menyelamatkan diri, berusaha untuk melawan apa. Nah, ini menurut saya itu ya untuk bertahan. Maksudnya dia mati tenggelam itu, ya maksudnya dia mati tenggelam tuh kita udah ikhlas gitu. Malah di endingnya ternyata hidup lagi tuh, kita kena prank 2 kali gitu. Lah mati, lah hidup lagi gitu. Kayaknya gak guna juga, ada di bom juga gak apa-apa gitu, udah bom kepala gitu. Ya kalau gitu dia udah hoki tuh, dianggap mati, jadi bom kepalanya itu pasti kan udah disingkirin, udahlah dianggap itu disingkirin. Jadi itu pesan dari Whistle itu adalah untuk bertahan di dunia kejam ini bukan hanya keahlian yang diperlukan, tapi hoki besar yang diperlukan. Benar. Nah, yang tadi itu bahkan gimana? Bahkan si Javelin yang punya spear itu yang ngasih ke Harry, ya matinya pun mati konyol gitu kan. Jadi lah ini harusnya mati, kita sedih kok malah jadi lawakannya James Gunn gitu, jadi lahan kocaknya gitu. Udahlah kalau mau mati ya udah, kita nggak akan sesakit itulah gitu. Jadi silakan mau mati kita ikhlas semua gitu. Aduh. Nah, yang paling konyol kematian siapa nih, Mas Dian nih? Tadi kan kita udah nyambung ini. Yang paling konyol, ya mungkin yang quarter pertama sih yang pasti ya. Tapi saya nggak ingat nih yang mana ya. Yang tangan, yang TDK gitu. Yang tangan itu, yang iya. Bisa jadi itu sih, karena tangannya itu kan ketika dia dicopot itu kayaknya bakal melakukan serangan apa nih, tahu-tahu cuma ngeplak-ngeplakin kepala doang, itu tembak-tembakin. Kayaknya iya ya sih, benar, saya setuju sih itu. Mas Al gimana, Mas Al? Paling konyol ya Seven itu.
Karena kan matinya makanya sangat tidak terhormat, kabur. Itu sih yang paling konyol sih. Terus apalagi dia endingnya kan malah dimakan lagi sama si burung yang dia bunuh itu. Jadi kena karma dia jadi dia. Karma, instan karma ya. Aduh, Mas Nanda gimana? Iya. Kalau saya sih mungkin agak beda sih. Yang paling lucu sih menurut saya Milton sih. Itu lucunya kan sebenarnya dia kena tembak gitu. Diperdebatkan namanya. Harley Quinn ini kayaknya seperti penontonnya, jadi kita nggak tahu dia siapa, kita lupa dia siapa, begitu dia mati, oh iya ini orang ada tadi, gitu. Orang ini baru tadi muncul, dia begitu mati tuh si Polka Dotman udah sedih. Nah ya sementara yang lainnya lupa siapa tuh, Milton yang mana tuh, gila bodinya baru, oh itu Milton. Bener sih, itu mewakili penonton ya. Orang biasa nggak pernah nyadar kalau bener skripnya sampah. Aduh. Orang biasa yang tidak diperhitungkan oleh kita para penonton. Ternyata Polka Dotman sedihnya setengah mati. Yang lainnya nggak peduli. Aduh, jahat juga sih kita sih ketawain dia. Aduh, ya tapi ini sih adegan pertama sih ngingetin saya sama ini Saving Private Ryan sih itu yang benar-benar gila sih itu istilahnya. Itu sih benar-benar menurut saya sih wah ini hawa-hawa Saving Private Ryan nih istilahnya ditumbalin dia istilahnya kan pasukan benar-benar berani mati tuh istilahnya. Nah kalau untuk kematian karakter yang paling berkesan ada gak Mas Aska? Yang berkesan. Kalau tadi kan yang konyol, yang berkesan. Padahal paling banyak konyolnya ya, termasuk squad-squad kentar yang di markas itu ya, yang dibunuh sama tim inti kan, pada show off semua gitu, padahal itu teman semua kan, itu kan paling goblok ya. Kalau paling berkesan apa ya? Mungkin Rick Flag sih. Rick Flag yang mungkin paling berkesan karena itu yang paling emosional ya. Di antara yang lain mungkin kita dibawa dengan cara yang humor gitu. Kita meninggalkan pahlawan villain itu dengan ya udahlah kita ketawa. Tapi kalau Rick Flag mungkin udah ke invest dari 2016, kita udah kenal. Terus kayak farewell party-nya juga ditusuk dengan adegan dramatis dengan jantungnya diliatin di zoom in gitu kan, langsung wow ini kelihatannya udah saatnya nih gitu. Sedangkan yang lain kan mungkin matinya ya udah kayak bumerang, kepalanya kebelah gitu-gitu kan cuman untuk pamer R-rated-nya aja. Tapi kalau ini lebih sakit aja rasanya gitu. Kita udah ngerasa dekat sama si Rick Flag dan dia sebenarnya nggak jahat-jahat amat kan, dia jenderal atau komandan gitu kan, ya udah. Rick Flag sih yang berkesan. Matinya mirip kayak lebih suka yang konyol-konyol. Rick Flag itu matinya kayak di Saving Private Ryan juga tuh, ada yang satu prajurit ditusuk pakai pisau pelan-pelan tuh ya kalau inget ya. Tadinya saya pikir ini diliatin jantung itu supaya istilahnya nanti hidup lagi karena Enchantress yang nyambung yang ke pertamanya itu, tapi ternyata itu matinya beneran mati. Iya bener makanya udah. Nah kalau Mas Dian ada gak yang berkesan? Setuju sih sama saya juga Rick Flag gitu, karena di balik kematian dia saya lebih menyoroti si Peacemaker-nya John Cena ini ya. Di balik kematian itu ada ini loh, pertumbuhan karakter yang luar biasa pesat dari Peacemaker. Kita bisa melihat kenapa dia menamakan dirinya itu Peacemaker, dan itu salah satu momen ketika mereka ini bertarung memperebutkan drive itu kita bisa melihat kenapa Peacemaker ini menjadi salah satu karakter yang amat ditonjolkan oleh James Gunn dan bahkan nanti punya seriesnya sendiri gitu. Jadi kuncinya tuh ada di situ. Dia ingin memberikan kedamaian dengan caranya dia, mau itu membela yang nggak benar atau apa, dan itu pada akhirnya mengorbankan seorang Rick Flag gitu yang sudah bisa dibilang cukup melekat lah dibandingkan Harley Quinn. Mungkin dia karakter kedua yang cukup melekat dengan Suicide Squad gitu. Jadi menurut saya paling berkesan sih kematiannya Rick Flag karena di situ ada pertumbuhan karakter yang luar biasa pesat dari seorang Peacemaker. Betul di situ kita akan melihat bahwa si Peacemaker itu ya sesuai namanya itu akan menghalalkan segala cara untuk menjaga perdamaian. Dan itu nanti kita lihat, maksudnya nanti bisa kita istilahnya recall kembali pas kita nonton seri, ya waktu itu nih dia benar-benar akan istilahnya bahkan mengorbankan timnya istilahnya kalau demi perdamaian ya. Itu menarik. Kalau Mas Al gimana Mas Al? Ya yang pertama sama sih sama untuk yang lain, Saska sama Mas Dian itu refleksi. Cuma kalau yang kedua itu saya
berkesan itu si siapa Ratcatcher yang pertama itu. Oke. Kenapa? Taika Karena Waititi. iya, kenapa? Karena itu kayak sebagai kunci gitu loh, kunci bahwa nantinya akhirnya ngalahin si villain utama gitu. Jadi ada satu quote yang saya suka di situ dan itu mungkin bisa nggambarin keseluruhan filmnya itu. Kenapa dia itu milih si tikus gitu sebagai apa senjatanya dia gitu. Itu kan karena tikus itu kan dianggap makhluk yang nggak berguna, terus apa menjijikan, kotor, betul. Tapi dia tuh menjijikan, tapi dia itu punya tujuan gitu, sama kayak villain-villain ini gitu. Itu sih yang berkesan sih kalau menurut saya sih. Nah, kalau dari Mas Nanda? Kalau saya sendiri sih setuju sama Mas Aska sih. Benar, yang paling ngena itu si Rick Flag sih. Karena memang kalau di Suicide Squad pertama, Rick Flag ini kan kurang lebih mirip banget dengan Peacemaker ya. Dia intinya menghalalkan segala cara demi segala misinya tertuju. Misinya tercapai lah gitu. Intinya berusaha misinya kelar. Intinya udah selesai pokoknya dengan cara apapun. Nah, dan di Suicide Squad kedua ini ditunjukkan sih kalau dia itu akhirnya udah memutuskan nggak mau selalu mematuhi perintah dari si Amanda Waller ini. Begitu dia tahu kalau misinya ini mengorbankan satu negara itu demi hanya sekedar Amerika gitu. Jadi benar sih waktu begitu mati tuh bakal sad moment sih emang. Dan apalagi udah ketusuk jantungnya tuh ditunjukkan tuh wah ini kayaknya udah fix beneran mati gitu loh. Oke, dan begitu mati ya udah lawan si Peacemaker-nya juga akhirnya duel sama si Bloodsport tuh ada rasa puas sih gitu, maksudnya terbalaskan lah. Karena memang menurut saya sih dia paling ini sih memang karakter development-nya paling bagus, mungkin karena udah main di film pertama kan ya. Nah, kita nyambung ke karakter nih. Kalau Mas Nanda ada karakter yang paling disuka dan nggak disuka siapa nih? Kalau suka sih tentu ini sih si King Shark itu sih. Itu Groot-nya versi DC sih emang sengaja dibuat kayak gitu emang. Jadi kuat gitu, terus brutal juga tapi satu sisi tetap lucu juga gitu loh. Jadi memang karakter ini yang bikin film ini hidup sih. Sama kalau yang kedua itu ini Bloodsport sih memang. Nah, Bloodsport ini kan kurang lebih kan mirip banget kekuatannya sama si Deadshot sih, cuma memang awalnya berbeda, dimana kalau Deadshot itu karakternya dia tuh lebih family man, sementara si Bloodsport-nya lebih nggak peduli sama anaknya gitu, tapi seiring waktu rasa kekeluargaan itu muncul gitu loh. Jadi di satu film pun dia bisa jadi pemimpin dan timbul dia nyadar kalau dia tuh nggak sepenuhnya jahat gitu loh. Jadi development karakternya saya suka sih. Gitu. Kalau yang nggak disuka ada nggak? Yang nggak disuka sih, kalau menurut saya sendiri siapa ya? Soalnya kebanyakan mayoritas sudah pada mati duluan awal-awal. Kalaupun nggak suka tuh karena kecewa sih. Gitu aja karena kecewa tuh karena si Savan itu sekali lagi saya paling nggak suka, kayak waste of time waktunya si Michael Rooker. Aduh, gitu ternyata sih. nih, Mas Nanda dari awal pertama sampai sekarang pun masih itu aja tuh. Aduh, itu kenapa saking masih kesel banget sih. Bahasa yang lainnya nggak masalah sih. Oke, jadi nggak ada ya. Oke. Nah, Mas Aska gimana Mas Aska? Yang paling ya udah tadi udah bahas King Shark sih. Cuman ya. Kalau lainnya sebenarnya udah cukup berimbang ya, tapi awalnya kan kita selalu berekspektasi Harley Quinn adalah tokoh sentral di sini yang punya nama gitu, yang IP-nya paling tinggi di antara yang lain. Mungkin orang-orang pada mikir kelihatannya Harley Quinn nih yang jadi tokoh sentralnya gitu. Ternyata nggak juga, Harley Quinn pun harus berbagi layar dengan yang lain. Bahkan karakter-karakter baru yang di film ini pun berhasil mencuri semuanya. Betul, sama Bloodsport yang gantiin Deadshot. Ya, terus habis itu Peacemaker yang baru debut pertama pun developmentnya bagus gitu. Dan King Shark ini kayak semacam perpaduan Groot, tapi powernya tuh kayak Hulk gitu. Jadi dia tuh konyol tapi powerful juga gitu. Dan dia punya energi humor, punya energi gorinya juga dari dia gitu, yang creepy-creepy-nya dari dia juga gitu. Jadi
ya yang menghidupkan ya si King Shark ini gitu. Kalau yang lainnya memang ya udah memang villain keren dan mengerikan, dan King Shark ini konyol, tapi kalau kita pelan-pelan pun bahkan ya udah teman tak tidur pun mau dimakan gitu. Seperti itu dia gitu kan. Mana yang tidurnya pulas jangan banget dekat-dekat lagi. sama King Shark. Iya, bahkan ini akhirnya dia ditembakin sama hujan. Ini kan pun jadi cemilan kan, udah dibahas ya, jadi cemilan kepala gitu. Ya pokoknya jangan deket-deket lah gitu. King Shark sih top of mind, dan setuju kelihatannya semuanya adalah scene stealer-nya King Shark ini sih. Nah, Mas Aska, John Cena-nya gimana dibandingin sama F9? John Cena-nya nggak kelihatan. John Cena sebenarnya dia Terbayarkan nggak? Paling sukses sebagai karakter di film kelihatannya di Peacemaker sih. Dibandingkan film-film sebelumnya ya. Dibandingkan dia sebagai di F9, atau mungkin film debutnya di Aquamarine waktu itu, terus lagi film-film sebelumnya, pokoknya yang paling melekat dan dia ini paling misterius. Bahkan di scene awal dia kelihatan waktu di cafe itu dia ngeliatin friendship-nya tuh ada gitu. Dia care sama si tikus, tolong pesankan minuman satu untuk tikus tuh. Peacemaker ini ternyata orang baik gitu. Ternyata sampai akhirnya dia juga ada friendship and betrayal gitu. Tiba-tiba nge-twist dengan ideologinya dia sendiri yang sangat bertentangan. Jadi well developed banget, si John Cena pun bisa memerankan karakter yang oke. Bahkan konyol pun bisa, paket lengkap di sini dia. Jadi berhasil. Paket dalam putih tuh konyolnya parah sih. Jadi iya kan, itu udah mix banget itu. John Cena tuh paket lengkap di sini. Jadi nggak cuman monoton kayak di F9 kan, dia udah nyerutu terus sampai akhir nggak jelas gitu. Kalau di sini dia pindah-pindah terus tapi selalu on point banget. Layak dapat film sendiri, spin-off sendiri deh gitu. Setuju. Nah, Mas Dian gimana, Mas Dian? Ada karakter yang paling memorable nggak? Yang paling suka? Kalau saya ada dua sih. Yang pertama itu Bloodsport sih. Karena menurut saya Bloodsport itu, Bloodsport ya, sorry. Saya bilang kan performa acting Idris Elba memerankan karakter ini luar biasa banget kata saya. Benar-benar di build up dari awal itu sebagai seorang leader itu dapat dia gitu. Jadi si Bloodsport ini bisa dibilang juga karakter yang lengkap ya, karakter dengan paket lengkap gitu, melengkapi dari Mas Aska versinya kan si Peacemaker, kalau saya mungkin si Bloodsport ini gitu. Jadi ketika menjadi sosok Bloodsport itu dia bisa memperlihatkan kegilaannya gitu sebagai sosok super villain, tapi di balik itu juga dia adalah seorang figur ayah yang baik sebetulnya, meskipun dia sempat ada perseteruan dengan anaknya, dan juga dia punya hati nurani yang sebetulnya dia ini orang baik gitu, cuma karena keadaan dari didikan orang tua dia yang memaksa dia pada akhirnya tumbuh sebagai karakter seperti itu, yang dimana hati nuraninya dia itu bisa terlihat ketika dia jadi sosok pertama yang memutuskan untuk berbalik arah tuh ketika udah dikatakan oleh Amanda Waller misinya selesai, tapi dia nggak mau, dia ingin menyelamatkan orang-orang di negara itu gitu. Jadi saya paling suka karakter si Bloodsport ini gitu, yang pertama. Kalau yang kedua, di One and Only saya tetap pengen mengapresiasi lebih seorang Harley Quinn ya, karena Harley Quinn ini menurut saya adalah karakter yang paling underrated di DC Extended Universe menurut saya, karena dia itu kan udah termasuk yang senior gitu, udah tampil di 3 film, tapi sayangnya 2 film pertama ini kan anjlok gitu dari segi penilaian, jadi makanya seorang Margot Robbie sebagai Harley Quinn ini kurang mendapat apresiasi lebih gitu, under appreciate banget. Padahal kalau kita bisa melihat kan performa dia sebagai seorang Harley Quinn tuh gila parah gitu. Dia kayak seperti terlahir menjadi seorang Harley Quinn. Dan saya nggak kebayang siapa karakter aktris lain yang bisa memerankan seorang Harley Quinn gitu. Jadi menurut saya ini tetap harus diapresiasi lebih, meskipun di sini seperti kata Mas Aska bilang, emang dia screen time-nya harus berbagi dengan yang lain, tapi saya tetap mengapresiasi banget seorang Harley Quinn, yang dimana ini penampilan ketiga dia, pertumbuhan karakter dia makin bagus, ya, terlepas dari 2 film sebelumnya ancur-ancuran, tapi saya tetap selalu suka Margot Robbie dengan Harley Quinn. Jadi itu 2 karakter terbaik versi saya. Setuju nggak kalau saya bilang itu Harley Quinn sudah saatnya untuk pensiun di dalam film layar lebar? Nggak setuju saya, karena masih muda banget, Mas. 31 tahun. Kalau aktor dan aktris Hollywood itu umur 32, 33, 34 tuh justru baru mau mulai naik-naiknya gitu, sampai umur 44, 45.
Nah, jadi kalau Harley Quinn apa Margot Robbie ini mah jalannya masih panjang harusnya. Bukan Margot Robbie, tapi karakter Harley Quinn. Karena kita udah karakter Harley Quinn karena kita udah melihat itu kan di 3 film. Dalam arti apakah kayak kalau saya pribadi itu senang karena untuk yang kali ini nih, istilahnya karakter Harley Quinn itu nggak terlalu yang digembar-gemborkan. Justru semua karakter itu bisa menonjol dan bisa menopang selain Harley Quinn. Jadi bebannya itu nggak hanya di Harley Quinn. Gimana Mas? Setuju nggak Harley Quinn itu di karakter? Kalau dari karakter juga saya nggak setuju sih. Nggak setuju. Karena bisa dibilang kan dia masih bisa diandalkan oleh DC Extended Universe untuk kedepannya gitu. Dengan bisa dibilang dia sosok anti-hero paling sukses gitu di DCEU gitu. Jadi bisa dibilang dia mungkin nanti bisa diteruskan juga oleh si Peacemaker atau juga si Bloodsport gitu. Tapi Harley Quinn ini saya rasa bisa untuk jangka panjang, bahkan 10 tahun ke depan. Ini berkaitan juga sama umurnya, dia masih muda ya, umur aktrisnya gitu. Jadi kalau kayak kita lihat MCU aja jangka panjang, kayak misalnya si Loki itu udah 1 dekade, terus juga kayak si Bucky Barnes juga udah 1 dekade gitu, Scarlett Johansson 1 dekade. Jadi saya bilang umur aktrisnya menunjang, karakternya juga masih bisa berpotensi digali lebih untuk tampil di project-project lainnya yang bisa lebih meledak lagi mudah-mudahan setelah ada Suicide Squad ini. Oke, menarik. Nah, Mas Al gimana Mas Al? Ada karakter yang berkesan nggak nih? Saya sih ada satu, mungkin underrated juga ya karakternya. Itu Ratcatcher 2 itu. Kenapa? Itu? Karena saya awalnya tuh pikir ini karakter nih kayak pasti ini jadi beban ini. Karakter ini nggak bakal jadi ya tipikal karakter yang bakal nyusahin si karakter utama gitu. Saya pikir sih awalnya kayak gitu. Cuma seiring berjalannya durasi, itu saya lihat, wah ternyata yang jadi beban ini malah jadi penyelamat ini. malah jadi superhero yang ngalahin villain utama ini gitu. Jadi Ratcatcher 2 ini adalah tokoh yang menurut saya dia tuh punya kayak dia menjadi nyawa gitu, menjadi yang nyawa dari film ini gitu. Jadi kita ngerasa kayak wah ini saya sendiri waktu ending itu sempat kayak tersentuh gitu sih sama adegannya itu, si Ratcatcher ini waktu dia ingat sama bapaknya. Ingat bapaknya, terus nyuruh tikusnya buat ngalahin itu, sempat terharu sih. Jadi dia itu kayak jadi kayak pemercik emosi gitu di film ini gitu. Orang-orang pada nyebut itu si Ratcatcher 2 ini yang memberikan istilahnya hati di film ini ya, kita bilang ya. Emosi seperti itu ya. Oke. Nah, nih Mas Al nih, tadi kan kita kan ngomongin dari tadi kan, wah ini keren nih, oh ini keren. Nah, sekarang ini kekurangan dari film ini apa nih? Kekurangannya ya apa ya? Mungkin ya itu tadi yang sempat disinggung pertama itu mungkin kalau saya. Jadi ini kan film villain, jadi kayaknya masih tetap pakem film superhero gitu loh. Jadi villain yang berubah jadi superhero, yang baik jadi berubah jadi buruk. Tapi kayak kurang kurang yang ada sesuatu yang baru gitu. Tapi overall sih sudah bagus banget sih filmnya. Cuma ya itu masih pakai pakem lama gitu sih menurut saya sih. Oh, jadi pakemnya itu masih istilahnya masih bisa ketebak istilahnya ya. Dalam arti seperti itu alurnya segala macam ya. Ya alurnya paling mungkin ini pasti ya dari orang jahat jadi baik gitu sih. Oke. Yang lain udah bagus kok. Nah, kalau Mas Nanda, selain yang tadi karakter favoritnya dibunuh, kekurangan dari film ini apa? Oke. Kekurangannya kalau menurut saya sendiri sih lebih ke ininya pemberontaknya ya menurut saya. Jadi dia itu kan dikenalkan oleh pemimpinnya itu temannya si Rick Flag kan. Nah, tapi memang dengan adanya pemberontak itu nggak merubah apapun dari film ini gitu loh, karena main point-nya tetap menghancurkan Project Starfish itu. Jadi sepanjang film kita tunjukkan perjalanan dari Suicide Squad, tapi saya berharapnya itu
untuk para pemberontak itu saya kira bakal bertarung habis-habisan di kota itu. Taunya tiba-tiba udah nongol aja dalam istana dari jenderal-jenderalnya itu. Jadi kalau menurut saya dari semua untuk pembagian karakter Suicide Squad itu udah bagus sih. Cuma sayangnya karena mungkin terlalu banyak karakter ya yang dikorbankan, akhirnya si pemberontak itu sih. Jadi agak kurang di bagian porsinya si Rebel itu. Mungkin kan udah dia gara-gara udah mati semua sama, ya, sama tim mungkin B-nya. jadi ngendap-ngendap gitu maksudnya. Jadi tinggal sisa orang cuma 3 orang tuh. Benar. Jadi saya tadinya itu sebanyak begitu kan harusnya bisa ngelawan Starro-nya itu, katanya udah dihabisin dulu. Bener, niatnya all out attack jadinya sneaky karena nggak ada tersisa udah. Aduh, itu padahal kepala pemberontak itu ada di ini ya, ada salah satu toko juga ya di komik kalau nggak salah. Cuman istilahnya kalau yang di komik itu kalau nggak salah laki-laki ya. Dan istilahnya dia keahliannya itu bisa membuka segala kunci kalau nggak salah. Kalau tadi saya sempat baca sih. Seperti itu. Oke, Mas Aska, gimana Mas Aska? Ada yang istilahnya yang menjadi kekurangan dari film ini nggak? Apa kurang gore? Coba, mungkin Mas Tiawan coba beropini juga deh. Gimana? Menurut Mas Tiawan gimana opini? Kelemahannya menurut Mas Tiawan apa? Kelemahannya tadi itu menurut saya itu perkembangan daripada karakternya ini nih, istilahnya masalah istilahnya dalam arti perkembangan daripada karakternya ini cuman istilahnya kayak John Cena doang yang berkembang. Kayak King Shark itu ya oke, cuman seperti buat menaruh hati aja seperti itu ya. Nah, tapi kalau Ratcatcher juga istilahnya cuman emosinya itu cuman sekilas doang, istilahnya dia ikatan dengan bapaknya. Tapi istilahnya kurang gimana gitu, kurang lebih emosional lagi bagi saya sih kalau bagi saya. Nah, seperti itu. Terus si Amanda juga loh kok gini aja nih, biasanya itu kan dia kan sangat-sangat gimana berkuasa segala macam, ini digetok terus udah abis itu ya udah istilahnya nggak ada konsekuensi terhadap mereka yang ngetok dia, istilahnya kan kalau kita tahu nih sosok Amanda kan seperti itu, bahkan dalam arti kan dengan sadisnya itu dia bisa bilang ya udah nih satu kota ya udah itu bukan mereka itu negara itu bukan teman daripada Amerika nih, jadi kalian ini nggak usah ngurusin lagi, istilahnya mau ada anak, istilahnya mau anak kecil kayak mau ada orang dewasa, seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya itu perkembangan dari beberapa karakternya ini memang kurang ya, karena ini terlalu banyak karakter dan itu memang saya masih bisa nerima, benar-benar masih bisa nerima sih, seperti itu sih. Kalau yang lainnya sih menurut saya sih cocok-cocok aja sih. Pemakaian gore-nya pun menurut saya bukan istilah katanya ya, bukan kayak Hellboy. Istilahnya gore yang super gore tapi ceritanya itu acak adut istilahnya, kalau menurut saya sih dalam arti sih. Jadi terus musiknya juga udah benar-benar oke lah, bukan hanya masang musik yang jedak, tapi istilahnya sesuai dengan ya kita tahu lah James Gunn kan ciri khasnya kan permainan musiknya itu dia masukin soundtrack itu benar-benar pas selalu tuh dia tuh. Nah, seperti itu sih. Jadi menurut saya itu perkembangan karakter, tapi saya masih bisa memakluminya karena banyaknya karakter yang harus dimunculin, dan itu kita hanya dalam arti hanya tahu aja Rick Flag udah satu film, Harley Quinn udah 3 film, Amanda juga udah berapa film kan, tapi karakter-karakter yang barunya ini nih seperti itu. Polka Dot Man pun harusnya itu bisa lebih emosional lagi sih menurut saya. Nggak tahu ya, dalam arti apa perlu dikasih kilas balik gitu pas waktu dia sama kakak-kakaknya misalnya jadi eksperimen, mungkin seperti itu sih. Jadi sedih sih sama si Polka Dot Man sih. seperti itu kalau saya pribadi, Mas Aska. Benar. Oke. Ya kalau aku sih personal ya, mungkin ceritanya nih cinematic experience itu mirip kayak Deadpool. Jadi dia tuh dibawa dengan fun, dengan gory, dengan karakternya yang oke. Bahkan di sini karakternya pun bejibun yang dibawa sama James Gunn. Bahkan nggak banyak yang kita kenal. Tapi secara karakter, secara scene, mungkin kita akan seru membahasnya. Kayak, oh ini waktu si King Shark main-main sama ikan-ikan kecil di akuarium gitu, lucu. Terus habis itu waktu Polka Dot mati itu
ternyata menyedihkan. Ya mungkin hanya potongan-potongan, tapi kalau dalam satu keseluruhan film ini menurutku masih terlalu random ya. Random mood-nya, tone-nya masih tiba-tiba konyol, tiba-tiba yang di dalam Beast itu tone-nya berubah lagi, lebih mellow, tiba-tiba Ratcatcher yang pertama dibahas mellow lagi, terus habis itu ada politik yang kayak konspirasi politik itu nongol lagi, jadi kayak jumpy banget itu gimana storytelling-nya. Ya mungkin kalau film ini bukan James Gunn yang nyutradarain, mungkin skripnya lemah, kita akan boring gitu. Tapi karena scene-nya banyak yang bikin kita engage, kita suka dengan karakter-karakternya, jadi kita slow-slow aja. Jadi kalau misalkan kita, ayo nonton Suicide Squad lagi gitu, kayaknya males sih. Jadi kayak cukup sekali experience, kita udah tahu whole story-nya cukup gitu. Kalau kita nonton ulang kan kita tahu nih, Whistle paling mati, nanti hidup lagi, jadi kita udah nggak ngerasa surprise lagi gitu. Jadi kayak satu kali cinematic experience aja, nggak bisa rewatch lagi, kayaknya experience-nya kan beda gitu. Gitu. Jadi istilahnya maksud Mas Aska itu terlalu banyak yang ingin disampaikan gitu ya, dan terlalu banyak. Kagak fokus sih. Kalau mau fun terus, kalau mau gore terus, ini naik turunnya terlalu drastis aja sih. Perbedaannya sama Deadpool apa? Kalau Deadpool kan juga antara serius sama fun kan, dan gore dan lucu. Deadpool nggak ada sentuhan family sama sekali sih ya. Ya dia emang mungkin love relationship ada, tapi kalau sentuhan family-nya nggak ada. Itu yang merasa kayak apa ya, masih Suicide Squad masih experience-nya yang oke, tapi story-nya menurutku kayak yaudah sekali nonton cukup sih. Karena di tengah-tengah ngerasa udah dong buruan ke Jotunheim, buruan lawan Starro gitu. Daripada tengah-tengah ya udahlah gitu. Ada ketemu Milto yang driver gak jelas itu kan lumayan lama ya itu. Kayak gitu-gitulah. Oke. Kekurangannya itu. Kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Jujur sih saya sebetulnya agak sulit mencari kekurangan film ini. Jadi kalau saya tuh punya klasifikasi tentang sebuah film gitu, di mana ada film yang sebetulnya nggak spesial banget, nggak wah banget, tapi segala porsi dan segala aspeknya itu eksekusinya pas semua gitu, baik dari visualnya, audionya, ceritanya, karakterisasinya, naskahnya dan lain-lain gitu. Dan Suicide Squad ini termasuk film yang seperti ini kata saya gitu. Jadi saya agak kesulitan mencari kekurangannya. Ya sebelumnya saya pernah menemukan hal ini di film Aquaman kalau di DCU. Menurut saya segala aspek dan eksekusinya itu pas semua porsinya gitu. Tapi kalau secara subjektif, saya itu mungkin kalau ngulik-ngulik kekurangannya, mungkin saya merasa ada satu hal yang dimana harusnya bisa lebih wah lagi, yaitu ini kan ada sebuah plot twist ya di menuju ending yang dimana Project Starfish ini ternyata dilakukan oleh Amerika gitu, yang ternyata ini merupakan kayak misalnya, wah kita udah capek-capek jalanin misi, ternyata musuhnya ada di balik selimut nih. Itu penjelasan tentang hal itu tuh kurang dieksekusi dengan wah gitu, kayak cuma semacam bridging menuju pertarungan antara Peacemaker dengan si Rick Flag gitu. Jadi padahal ini kan satu hal yang bisa diangkat lebih gitu, tentang ternyata Project Starfish ini yang ngejalanin orang-orang di belakang kita loh, musuhnya ada di belakang kita ternyata. Jadi kayak cuma sekedar lewat aja gitu, cuma diucapin doang sekilas. Udah habis itu udah pertarungan antara si Rick Flag dengan Peacemaker, dan kesana tujuannya emang untuk mengangkat karakter ini ya, pengembangan karakter Peacemaker gitu, seperti saya tadi bilang. Jadi saya rasa plot twist ini harus bisa lebih dieksekusi agar mengejutkan penonton gitu di saat itu. Jadi kurang memberikan efek kejut ya dalam twistnya ya, itu. Ya, menurut saya. Oke. Nah Mas Dian, kira-kira nih dengan film ini nih yang kurang lebih merubah semuanya nih istilahnya, kira-kira akan berpengaruh apa dengan film-film DC di masa mendatang nih? Waduh, agak susah nih, karena kita ngelihat kayaknya DCEU ini mulai pengen mengurangi konektivitasnya antar film masing-masing gitu. Jadi kalau saya ngelihat kan kayak misalnya nanti ada The Batman versi Robert Pattinson, itu nanti dia punya universe sendiri. Terus juga mungkin nanti kayak The Flash gitu pengen ngangkat multiverse, itu kan dunianya sendiri, nggak mungkin bisa digabung dengan The Suicide Squad gitu. Kayak terus juga Shazam nanti kita nggak tahu
nanti arahnya Black kayaknya dia Adam, punya segala macam. circle-nya sendiri dengan Black Adam. Nah, gitu. Jadi kalau saya bilang nanti mungkin kayaknya DC dan Warner Bros ini pengen kerja sama lagi sama James Gunn, ngelihat apresiasi positif dan juga kesuksesan di film pertama ini ya, yang bahkan udah dapat pendapatan cukup tinggi dari pertama penayangannya. Jadi mungkin The Suicide Squad ini nanti bakal lebih dikembangin lagi, mungkin nanti ada spin-off lainnya lewat series atau mungkin film kalau ada karakter yang menonjol banget. Jadi saya rasa nanti circle anti-hero di DCU ini bakal punya tempat sendiri di luar dari superhero-nya. Kalau menurut saya itu sih. Dan itu supaya nggak bosan sama superhero, dalam arti superhero DC itu lagi, dalam arti Wonder Woman, Batman, terus Batman kasih karakter lama terus. Batman ini diulang-ulang ya Mas Aska ya, ganti muka doang. Dari 90 89 Batman terus. Betul saya setuju sama Mas Aska, maksudnya itu harus itu karakter lain yang diangkat sih. Nah, Mas Al gimana Mas Al? Kira-kira ada efek nggak ke DC, film-film DC? Agak susah sih buat memprediksi kayak gitu. Mungkin kalau menurut saya sih lebih ke arah mungkin keputusan dari petinggi-petinggi DC ini ya. Jadi kan kalau yang lalu-lalu itu kan di situ lebih jadi lebih ke si petingginya itu yang memberikan keputusan. Jadi kalau dari Suicide Squad yang kedua ini kan si James Gunn kan kayak liar banget nih. Ada ciri khasnya dia, mungkin sih di sini lebih lunak gitu ya, lebih lunak ke si sutradara itu bahwa ya udah kamu boleh buat film yang sesuai sama signature kamu, mungkin sih kayak gitu kan menurut saya sih, dan semoga sih kayak gitu. Jadi supaya nggak ngikut tetangga sebelah gitu, jadi dia punya biar bisa punya ciri khas sendiri sih kayak gitu sih menurut saya sih. Ya setuju sih, dalam arti setidaknya itu semoga ini dengan adanya si istilahnya James Gunn yang memulai ini nih, semoga ini bisa nih istilahnya mereka itu melunak, oh ternyata itu kalau kita kasih istilahnya nggak kita kekang, semoga ini bisa lebih bagus nih karena mereka punya visi sendiri segala macam. Cuma ya tadi itu tadi Mas dia bilang itu ya kayak jangan ajak adut lagi, dalam arti kalau misalkan kalau kayak DCU kan kayak pas Aquaman juga kan bagus tuh, tapi kan akhirnya kan cara dia ngomong di bulutan itu kan, di bulutan udara kan ternyata berbeda dengan visinya Zack Snyder kan, seperti itu. Padahal itu kan visinya James Wan ya. Nah itu kan iya betul. Beda itu agak disayangkan banget tuh yang Aquaman, cara pengambilan shoot-nya kalau ketika bicara di air itu kan salah satu bentuk kerjasama di balik layarnya tuh kurang gitu mereka itu. Nah itu kan pas warnanya pun beda. warnanya segala macam. Betul. Terus berbeda dengan Marvel kan mereka itu walaupun berbeda sutradara, setidaknya itu istilahnya satu kepala itu ya harus ada pakemnya sih. Semoga sih dengan yang tadi Mas Dian bilang ini nih Suicide Squad nih dimunculin nih, ya semoga itu anti-hero-nya ini atau villain-villainnya ini ya mulai dimunculin ya nggak apa-apa, supaya saya orang juga nggak bosan istilahnya dengan superhero sih. Nah, kalau Mas Nanda ada pendapat nggak Mas Nanda? Kalau menurut saya sendiri sih karena setuju sih apa yang katakan Mas Dian itu, karena memang sudah DC dari awal setelah ditinggal Zack Snyder tuh memang sudah universe-nya udah agak kacau balau ya karena mau mengikuti Marvel. Jadi dengan munculnya Suicide Squad 2 ini oleh James Gunn, seenggaknya di sini punya film dengan tema baru setelah sebelumnya selalu kalau nggak Superman, Batman, Wonder Woman, dan lebih baik mungkin karena memang sudah terlanjur ceritanya sudah di situ tidak ibaratnya kontinuitas sudah nggak ada, jadi mending fokus di sini fokus per film aja, per karakter gitu loh, daripada berusaha untuk menyambung-nyambungkan lagi, mengingat juga seperti tadi soal Aquaman yang dimana memang visinya James Wan sama visinya Zack Snyder memang sudah berbeda kan. Nah jadi kan kalau misalnya mau digabung lagi bakal aneh ceritanya. Jadi lebih baik dibuat filmnya sendiri-sendiri aja. Jadi bisa dengan ada film sendiri ini bisa menampilkan karakter yang baru gitu loh, tanpa harus susah payah mikir kontinuitasnya gimana nih buat antara satu film dengan film lainnya gitu. Oke, benar. Nah dari Mas Aska gimana Mas Aska?
udah semua ya. Jadi ya lebih ke Aquaman itu kayak benchmarknya DC, batu pertamanya ya untuk kualitas bagus gitu. Dan setelah itu muncul kayak Justice League-nya Zack Snyder, ada Joker yang versinya Todd Phillips, kemudian sekarang ada versi Suicide Squad-nya si James Gunn. Dengan banyaknya benchmark yang semakin escalate, standarnya semakin tinggi, harusnya semakin konsisten sih. Kalau mau continuity ya continuity, kalau mau mecah ya mecah gitu. Jangan tiba-tiba dimasukin lagi, terus habis itu ternyata nggak satu universe lagi, ternyata beda universe tapi disinggung, misalkan si Bloodsport itu pernah dipenjara karena nembakin Superman gitu kan. Itu kan kayak Superman sama Batman ini masih punya nilai jual yang harus dijual lah sama DC Extended Universe. Sedangkan Joker pun dia berdiri sendiri nih, dia nggak pernah bahas Batman, nggak pernah bahas Superman gitu. Pengennya sih tetap di situ lah, tetap continuity. Kalau mau konsisten nyambung gitu. Shazam pun yang kedua nanti beban ya, karena yang pertama kemarin masih ditunggangi sama Superman setengah badan, itu harusnya kedepannya udah dia mau mandiri aja gitu, gak usah bahas Superman terus gitu, capek kan gitu. Jadi lebih serius, standarnya dinaikin dan konsisten, dan potensi Suicide Squad karakternya pun potensial untuk jadi spin-off solo movie sendiri-sendiri pun oke gitu. Jadi James Gunn punya standar yang oke dengan karakternya, jadi bisa peluang cuan lain dengan karakter-karakter, bukan Harley Quinn lagi, bukan mungkin Bloodsport, mungkin Ratcatcher, yang ayahnya Ratcatcher kita tahu premisnya seperti apa, mungkin lebih menarik gitu. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor dari Suicide Squad ini gitu. Jadi jangan sampai Batman Superman lagi lah gitu, sampai Flash aja masih promosionalnya masih Batman-nya Michael Keaton. Jadi kayak ini mau Flash atau mau Michael Keaton nih gitu. Jadi kita harus fokusnya kemana dulu gitu loh. Strategi marketingnya harus diubah lah dikit-dikit lah gitu. Saya setuju sih. Salah satu tanda kutip kelemahan terbesar dari DC adalah mereka itu masih terpaku terhadap Trinity ini. Jualnya itu cuma 3 orang ini nih, Batman, Superman, dan Wonder Woman. Mereka ini harus belajar dari Marvel, di mana waktu itu pas awalnya dimunculkan itu Iron Man itu lagi istilahnya nggak dikenal, istilahnya hanya dikenal tahu aja tapi nggak dikenal istilahnya kan oleh orang Indonesia, paling-paling orang tertentu aja, penggila komik aja, lagi turun-turunnya tuh. Bahkan bisa mengangkat Guardian of the Galaxy, siapa sih yang tahu? Bahkan Shang-Chi kemarin kita ngomong Mas Dian itu, Shang-Chi nih istilahnya orang nggak jujur nggak ada yang kenal lah, orang Indonesia kemungkinan besar nih berapa persen sih istilahnya ya, berapa persen yang kenal, tapi trailernya dimunculin orang udah merasa kenal, istilahnya merasa kenal, langsung cari tahu segala macam. Ini kan harus jadi ini nih. Dan kali ini nih kayak Polka Dot Man itu gila istilahnya. Kalau kita lihat gambarnya, siapa sih yang orang mungkin petinggi DC, lu gila ya Gan, istilahnya ini apaan nih, orang pakai baju polkadot lu mau angkat istilahnya kan. Kita juga pas ngeliat, aduh ini kayak tanda kutip maaf kata jijik banget sih, ini nggak ada yang lebih istilahnya, nggak ada yang lebih dibawa lagi gitu karakternya nih. Nah, dia itu keberanian dan kejeniusan seseorang itu mungkin akan diuji dari bagaimana dia mengambil satu karakter yang tanda kutip nggak dikenal banyak orang, tapi misalnya dia bisa explore dan bisa ledakan, explode istilahnya, seperti itu. Emang di satu sisi itu akan menjadi resikonya, di satu sisi ringan karena istilahnya itu emang karakter, kalau gagal ya itu emang karakter jelek ya diangkat ya anggap aja gagal, seperti itu. Benar kan? Nah, Mas Aska, film ini ditonton apa ditinggalkan? Ditonton, sebenarnya enak ditonton di bioskop karena ini fun-nya, ketawanya bareng-bareng, bakalan seru banget, bakalan kalau kita ketawa satu studio itu bakalan lebih meriah. Cuma perkaranya ini R-rated, pasti kita berantem sama LSF daripada potong-potong kayak Mortal Kombat. Ya udahlah, mending kalau mau nonton ya udahlah, apapun platformnya asal legal itu ini wajib ditonton. Gitu. Apalagi untuk DC fans, udah saatnya kita move on dari Batman, Superman, Justice League yang kayak gitu-gitu terus. Ada yang fresh nih gitu, yang bisa dieksplor lagi ke depannya gitu. Jadi nggak jenuh sama Bruce Wayne atau Clark Kent mulu gitu.
Nah, Mas Dian, tonton atau lewatkan dan kenapa? Tonton tentu saja, karena balik lagi ya ke poin awal saya tadi yang saya katakan ini adalah film seru-seruan. Emang benar ini film seru-seruan, tapi film seru-seruannya ini nggak sekedar lewat gitu, tapi di sini juga menyimpan segudang karakter yang berpotensi untuk kedepannya yang sudah diangkat dengan baik oleh seorang James Gunn gitu ya. Jadi ini salah satu film DCU terbaik gitu, kayaknya makin tahun ke tahun DCU bisa menampilkan yang film-film bagus gitu. Salah satunya The Suicide Squad ini yang dimana misalnya sampai sekarang pun masih banyak suara-suara minor, suara-suara miring tentang ngapain sih nonton DC gitu dan segala macam gitu. Ya, tonton coba ini gitu. Jadi ini salah satu pembuktian dari Warner Bros yang berani untuk meninggalkan Snyderverse. Ya kita tetap apresiasi aja apapun itu, dan melalui James Gunn ini saya bilang Warner Bros, DCU sukses untuk film ini dan wajib ditonton. Oke. Mas Al, gimana Mas Al? Ya jelas pasti ditonton loh. Ini filmnya memang beda ya sama film-film DC sebelumnya gitu. Memang kualitasnya memang lebih di atas, lebih sekitar 2-3 tingkatan di atas rata-rata film DC. Terus karena ini sutradaranya sutradara tetangga sebelah, jadi kan cast-nya pun iya ada sesuatu yang beda, fresh, baru gitu, jadi harus ditonton deh pokoknya deh. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Ditonton sih, terutama untuk fansnya DC sih, karena memang film ini nih meningkatkan standar untuk film-film DCU ke depannya sih memang, dan menurut saya ini peningkatan dari film-film sebelumnya, dan ini nunjukin kalau misalnya di sini pun juga bisa gitu loh mengangkat karakter-karakter yang hitungannya minoritas di kalangan di komik DC gitu loh. Jadi untuk fans nonton, kalau bukan fans tonton aja karena ini film ini bener hanya sekedar seru-seru, fun to watch gitu, seru-seruan aja. Dan kalau misalnya yang berharap ke depannya DCU gimana, mungkin bisa berharap lebih ya, karena benar James Gunn ini meningkatkan standar untuk film-film DCU ke depannya. Oke. Benar-benar. Ini saya pribadi juga akan menyarankan untuk para sobat BB69 nih untuk nonton nih, karena ini film nih istilahnya paket komplit nih istilahnya. Dari mau komedinya yang gila-gilaan, istilahnya yang agak-agak mungkin nyeleneh, bayangin aja itu bisa salah bunuh satu camp istilahnya, itu cuman istilahnya ya itu kan itu saya pribadi nggak kepikiran loh bisa punya skrip kayak gitu tuh, gila. Tiba-tiba cuma James Gunn yang genius kayak gitu. Iya itu bayangin tuh. Lu temennya, lu kok nggak ada yang nganterin kalian? Enggak ada siapa-siapa. Itu bener-bener gile pas dia nembak-nembak ini kan, itu kan kita ngenya itu, ini penjahat nih istilahnya kan, gerilyawan yang jahat-jahat. Itu komedinya itu bener-bener yang out of the box menurut saya ya, bener-bener itu. Dan saya cara memperlakukan mereka mati pun itu juga menurut saya itu cukup menghibur, bukan sesuatu yang gimana, gore-nya pun bukan gore yang menjijikan yang untuk nyiksa-nyiksa ala-ala Saw. Gore-nya pun itu dibuat fun. Bahkan lebih fun. Iya, nggak ketebak, bahkan lebih fun daripada Hellboy yang berusaha menjual gore-nya tapi gagal. Dalam arti Hellboy itu apa ya? Nggak tahu dah. Hellboy itu. Tapi saya tetap berharap sih Hellboy tetap ada sih. Saya benar-benar berharap untuk dibuat lagi, karena saya jatuh cinta terhadap Hellboy yang waktu itu animasi ataupun yang ketiga film itu. Ron Perlman tuh. Nah, terus abis itu aksinya juga kan gila-gilaan tuh. Siapa sih yang nggak menghargai segala aksi-aksi yang mereka buat tuh istilahnya. Terus apalagi tadi kita udah ngomongin karakter-karakter baru yang kita nggak kenal, itu yang selalu saya ngomong ke Mas Dian, Mas Nanda, itu karakter-karakter baru yang kenal itu justru yang menarik buat saya tonton. Justru jujur kalau saya menonton ini bukan mau ngelihat Harley Quinn, saya mau nonton ini mau lihat nih karakter barunya siapa nih, dalam arti siapa lagi nih yang bakal dijual oleh DC. Kayak Mas Aska bilang, ya jangan Superman lagi, jangan Bruce Wayne lagi, jangan Clark Kent lagi, jangan Diana lagi, bosen, emang bener bosen. Tolong jangan istilahnya. Ini banyak nih DC banyak.
banyak sekali. Nah, dan ini adalah pembuktian dari James Gunn bersama DC ini untuk mengangkat tadi itu Mas Nanda bilang itu karakter minoritas nih, yang bahkan saya percaya lah nggak mungkin ada orang yang kenal lah. King Shark mungkin orang yang nonton serial The Flash mungkin masih bisa lihat kali ya. Tapi istilahnya kalau yang ini nih benar-benar keren lah. Nah, terus jadi harus on The Flash. The Flash kan, serial The Flash kan ya benar ya. Ada King Shark kan yang gede tuh, yang badannya gede, sangar, tapi sadis. Kalau ini kan cute. Dan benar-benar cute. Cute tapi jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Apalagi bisa makan temen. Nah ini benar-benar istilahnya ya harafiah nih, makan temen. Nah, oke. Nah, ini terima kasih banget nih untuk Mas Dian, Mas Aska, Mas Nanda, Mas Alni untuk ngobrol-ngobrol seru-seruan dari film The Suicide Squad nih. Nah, nanti saya berharap di lain waktu ini kalau ada film-film lain-lain nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Ditunggu. Boleh Mas, tunggu. Nanti masih ada What If dan lain-lain. Waduh, oke. Kalau What If itu, tapi tiap episodenya beda-beda gitu. Kalau kita bahas tiap episode gitu. Wah, boleh. Nah, ini permintaan dari Mas Dian nih. Minggu depan kita lihat. Tapi openingnya ada intronya tuh yang seru tuh, yang dari ending Loki. Ternyata ini kan canon sama MCU-nya, jadi itu seru sih kata saya. Ya kita semoga debat teori fans ya, debat teori. Oke. Semoga teorinya lebih liar sih Mas Aska sih, serial WandaVision. Ini kayaknya Mas Aska nih punya teori-teori yang lebih gila lagi nih. Banyak kayak teorinya nih. Udah siap-siap tuh. Semoga ada sih berharap sih. Oke, sekali lagi saya berterima kasih nih untuk para sobat PP69. Jangan lupa mendengarkan episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda, dan jangan lupa juga untuk mampir ke Movie Break Universe, ke WV Corner, ke channel YouTube Aska Goldie, dan ke Movie Strike. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you. Thank you semuanya. See you.